Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Gana Rahman dengan NIM 120210060 dari kelas RA Mekanika Tanah 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 dengan soal yang pertama, jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua, sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang ketiga, jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Yang keempat, sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Langsung saja kita ke video presentasinya ya. Yang pertama, proses pembentukan bumi dan patahan. Bumi merupakan planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Namun, seperti halnya manusia, adanya bumi juga karena proses pembentukan. Inilah yang mendasari bumi dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Proses bumi merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi selama ribuan tahun. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri, sehingga muncullah banyak perdebatan terkait pembentukan bumi ini. Sebab awal mula pembentukan bumi tidak dapat diamati secara langsung maupun diuji oleh para ahli. Proses pembentukan bumi dan patahan. Di sini ada beberapa teori tentang proses pembentukan bumi. Yang pertama ada teori Laplace. Teori pembentukan bumi Laplace dicetuskan oleh seorang pakar matematika dan astronomi berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace. Teori ini muncul pada tahun 1796 di Prancis. Menurut Laplace, bumi terbentuk dari gumpalan gas panas yang berputar-putar pada sebuah pusat peredaran. Setelah itu, terbentuklah sebuah cincin-cincin gas di sekelilingnya yang kemudian terlempar atau bergerak menjauh. Hingga akhirnya cincin-cincin yang bergerak menjauh tersebut mengalami pendinginan, membentuk bola raksasa, kemudian bola raksasa inilah yang disebut sebagai bumi. Yang kedua ada teori George Louis Leclerc. Seorang ilmuwan yang bernama Louis Leclerc, Prancis, George, dan Comte de Buffon menjelaskan proses pembentukan bumi berasal dari tumbukan komet dengan matahari. Hal ini menyebabkan sebagian massa matahari terpental jauh hingga terbentuklah sebuah planet. Pendapatnya ini disampaikan pada tahun 1778, kemudian banyak diterima oleh kalangan ilmuwan lainnya. Proses pembentukan dan patahan. Permukaan bumi dikenal sebagai permukaan yang kasar. Hal ini terjadi karena muka bumi memiliki relief. Sesar atau patahan secara geologi adalah sesar sebagai bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau displacement satu blok terhadap blok batuan lainnya. Diastropisme adalah suatu gerakan pada lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen tanpa disertai aktivitas magma yang membentuk relief muka bumi. Hal ini berbeda dengan vulkanisme, yang merupakan kegiatan tenaga endogen dari dalam bumi yang dipicu oleh pergerakan magma yang membentuk gunung berapi. Diatropisme misalnya terjadi pada pelipatan dan patahan akibat pergerakan lempeng tektonik bumi. Tadi kita sudah membahas tentang proses pembentukan bumi, di mana banyak teori yang belum bisa dipastikan kebenarannya, karena masih banyak teori-teori yang menjelaskan tentang pembentukan bumi karena gas, dan juga ada benturan komet, adapun teori-teori nebula dan teori yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang patahan. Patahan terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras, yang mengakibatkan kerak bumi menjadi retak, kemudian patah. Di patahan ini, ada bagian yang turun dan disebut graben atau sleng.
Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis peta geologi dan kegunaannya di bidang konstruksi. Peta merupakan gambaran kecil dari permukaan bumi. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi secara geologi atau langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencairan sumber air, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Jenis peta yang kedua ada peta geologi singkapan, merupakan peta yang pada umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi yang ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran, serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Kalau tadi ada peta geologi permukaan, ini contohnya seperti yang di atas ini, Geological Map of Indonesia. Yang kedua ada peta geologi singkapan, ini untuk menentukan jenis batuan ya. Ini gambarnya ada perbedaan warna di situ. Ada perbedaan jenis juga artinya di peta itu kan. Yang ketiga ada peta struktural, yaitu peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Ini ada contohnya. Nah, apa saja sih kegunaannya di bidang konstruksi? Jadi semua informasi dari peta geologi yang tadi telah dijelaskan itu menyajikan berbagai informasi berupa jenis dan sebaran batuan, struktur, morfologi dan kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan runtunan variasi batuan. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak tidaknya suatu wilayah bagi peruntukan yang diinginkan. Jadi jika ada sebuah bangunan yang ingin dibangun gitu, informasi ini penting. Yang pertama, kawasan rawan bencana alam geologi seperti gempa, tsunami, letusan gunung api, dan longsor. Nah, dari peta-peta ini kan kita ngelihat kawasan rawan bencana ada di daerah mana saja, itu kan artinya berpotensi kembali terjadi bencana lagi. Itu bisa diminimalisir dengan membuat rumah anti gempa ataupun yang lain-lain gitu. Yang kedua, rencana pembangunan dan tata ruang. Ada klasifikasi kualitas lahan pemukiman dan potensi air tanah. Nah, di poin yang kedua ini, kalau dalam peta itu kita dikasih tahu gitu persebaran ataupun distribusi air yang ada di sebuah daerah. Jadi dalam membangun suatu konstruksi bangunan, kita dapat dipermudah dengan adanya informasi tersebut. Yang ketiga ada transportasi dan komunikasi, yaitu rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Nah, biasanya kan kalau kita berkaitan dengan pipa ya dan jaringan kabel telepon itu kan biasanya ada di bawah tanah gitu. Jadi untuk penggaliannya kan bisa dipermudah karena informasi-informasi dari peta peta singkapan ini kan. Secara umum, proses pembentukannya batuan dan jenis batuan. Ini kita udah masuk ke poin yang ketiga ya. Siklus batuan berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan,
Batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari. Kemudian, partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap. Sedimen yang menumpuk di berbagai lokasi pengendapan itu lantas mengalami proses litifikasi, yakni konversi menjadi batuan. Nah, di sini ada jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya, batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini, setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan, sehingga menjadi batuan sedimen. Jenis batuan yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Mineral yang terkandung dalam batuan. Ada kuarsa, feldspar, mika, olivin, piroksen, ada karbonat, dan mineral lempung. Proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Proses pembentukan tanah atau proses pelapukan pada batuan. Proses ini terjadi ketika air dan udara masuk ke dalam batuan. Proses merembesnya batuan akibat air akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Selanjutnya, batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil yang kemudian akan tumbuh akar dari tumbuhan kecil tersebut dan masuk ke dalam batuan. Secara perlahan akan menghancurkan dari batuan tersebut ya. Lantas, batuan yang hancur akan menjadi unsur mineral yang membentuk tanah. Hancurnya batuan akibat akar tumbuhan akan membentuk tanah humus yang subur. Tanah yang subur akan ditumbuhi tanaman yang lebih besar. Namun begitu, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah batuan menjadi tanah yang subur sangatlah lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Proses pelapukan terjadi menjadi dua bagian, yaitu proses pelapukan secara mekanis dan kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelapukan secara mekanis. Yang pertama ada ekspansi dan kontraksi batuan akibat perubahan suhu, baik itu suhu yang naik ataupun turun. Yang kedua, masuknya air ke dalam celah retakan. Kemudian air tersebut membeku dan mengembang. Yang ketiga, perlakuan fisik yang disebabkan oleh gletser, angin, aliran air, sungai, atau ombak. Yang keempat, akibat adanya vegetasi yang pertumbuhannya atau akar menimbulkan retakan pada batuan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ada pelapukan secara kimiawi. Pelapukan secara kimiawi dapat disebabkan oleh reaksi kimia dari mineral yang terkandung di dalam batuan. Salah satu contoh adalah ketika mineral ortoklase bereaksi secara kimia dan menghasilkan mineral lempung kaolin. Mineral lempung terjadi akibat pelapukan secara kimiawi. Yang terakhir, jenis tanah yang terkandung. Tanah menurut Braja M. Das diidentifikasikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk atau yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair
dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel tersebut. Jenis tanah yang terbentuk yaitu kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Seperti gambar yang di samping sini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya akhiri video presentasi kali ini dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.